dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Halo. Aduh, sebentar aja kurang ya. Nanti Mas Rias ada beberapa lagu lagi ya. Oke, Yuni Syara akan bersama kita selama 1 jam. Bersedia untuk dibongkar semuanya. Bongkarlah, karena saya memilih tempat untuk membongkar. Oke, nanti akan dilihat ya bagaimana perjalanan Yuni Syara bisa sampai seperti ini. Nggak langsung hop jadi kan? Jangan Ada lihat perjalanannya. banyak perjalanan, hidup itu berproses dan lain-lain. Gitu. Oke, dan semuanya akan kita bicarakan. Ada profil dulu untuk Yuni Syara yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi. Oke. Berikut ini. Yuni Syara, siapa yang tak kenal dengan perempuan mungil yang cantik ini? Wajahnya kerap muncul di televisi dalam berbagai momen, terutama saat menjalin hubungan asmara dengan aktor muda Raffi Ahmad dengan segala kisahnya. Perempuan yang mengaku kurang pandai dalam memilih pasangan hidup ini lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 3 Juni 1972 dengan nama Wahyu Setianing Budi. Lulusan Akademi Keuangan Perbankan ini merupakan anak pertama dari pasangan Rahma Widadiningsi dan Trenggono. Perceraian kedua orang tua saat Yuni masih kecil dan hijrahnya bersama sang bunda ke Jakarta kala ia belia, menempa wanita cantik yang dikenal sebagai pelantun lagu-lagu lawas ini menjadi sosok yang mandiri. Kakak kandung Krisdayanti ini memiliki 2 anak, Kevin Obrian Samoro dan Cello Obrian Siahaan dari pernikahannya dengan Henry Siahaan. Namun terpaksa kandas di tahun 2008 karena perbedaan prinsip. Yuni memulai karirnya sebagai penyanyi sejak masih duduk di bangku SMP. Pada saat itu, Yuni kerap menyanyikan lagu keroncong karena didikan sang ayah. Dan saat SMP, Yuni mendapat kesempatan mengikuti berbagai perlombaan menyanyi mewakili sekolahnya dan selalu berhasil meraih juara. Meski kini banyak penyanyi muda dengan lagu modern yang sedang naik daun, Yuni yang juga seorang pengusaha dan penyuka musik jazz ini tetap yakin pencinta lagu lawas masih ingin mendengar suaranya. Itu foto-foto Yuni Syara dari tahun dulu sampai sekarang begini aja terus ya. Cantik terus. Iya. Semuanya kayaknya di sini pada panggil Bunda kan? Oke. Bunda itu sekarang sibuknya apa sih? Sibuknya saya ngurusin anak, prioritas. Oke. Tapi selain prioritas itu saya butuh untuk sarana untuk memfasilitasi semua. Jadi saya harus bekerja. Jadi prioritas anak memang iya gitu. Tapi saya harus kerja keras untuk kita hidup, untuk sekolahin anak-anak. Oke. Kalau di luar nyanyi ada bisnis yang lain kan katanya Ada lah mengerjakan saya apa aja, kalau misalnya istilahnya saya belajar nguli apa aja, yang penting halal saya kerjain gitu. Saya lumayan pekerja keras untuk itu. Itu ada yang cerita juga tuh bahwa Yuni itu superwoman. Tadi di bawah Bunda janji untuk mau dibongkar. Ya bongkar lah saya. Oke. Kalau cari di internet nama Yuni Syara, keluar beritanya banyak sekali. Banyak ya? Banyak banget, luar Banyak biasa. banget ya? Kamu tuh terkenal banget gitu Bunda. Itu dia untungnya saya nggak ngerasa terkenal, jadinya saya biasa-biasa aja. Oke. Iya. Satu kita akan konfirmasi lagi, satu aja ya di artikel berikut ini. Betul nggak sih yang ini? Iya, Betul Iya, memang saya tidak diundang. Telepon, SMS? Enggak, saya semenjak... Atau nggak nyampe? Enggak, semenjak putus dengan Raffi saya tidak melakukan kontak apapun dalam bentuk apapun sampai detik ini. Tapi saya sempat bertemu sebelum mereka menikah. Mereka memang, saya sempat ngobrol sama Raffi, sama Gigi.
baik-baik semuanya. Terus dia cerita mau menikah segala macam. Ya I'm happy lah, saya seneng Raffi dapat pasangan yang baik, cantik gitu, seneng gitu. Kalau diundang juga tetap nggak datang. Tetap nggak datang. Nggak masalah sama sekali. Karena gini loh, kadang-kadang itu gini ya, posisinya kita tuh harus menghargai pasangan. Iya, kalau seandainya saya datang orang kepo gitu, aduh apa reaksinya Yuni, apa lihat pasangan itu kan nggak enak ya sebagai perempuan. Saya sangat menghargai itu karena kita harus menjaga perasaan pasangan yang saat ini. Mama itu, kalau yang saya takutin itu ada Tuhan di bawahnya itu mama saya. Mama saya itu perempuan yang kuat, luar biasa, keras banget sama kita. Disiplin, on time. Yuni Syara sudah menjadi seperti ini, seluruh dunia tahu begitu. Saya yakin itu, tapi nggak tiba-tiba langsung terkenal Enggak kan? lah. Prosesnya itu dari SMP? Enggak, Dari SD? lulus SD yang Oke. kelas 4. Kami ini lahir dari Batu Malang, kota kecil banget. Yang sekarang sudah hebat. Tapi kita bicara yang dulu kecil ini. Kecil, mama papa divorce. Saya umur 5 tahun, Yanti umur 3 tahun. Saya ingat saat papa saya pergi dari rumah, pisah dengan mama. Sampai akhirnya saya lulus SD, kita pindah ke Jakarta. Yuni kecil, masih kecil banget kan? Masih kecil banget. Menghadapi orang tua divorce itu gimana? Sebenarnya yang saya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Saat kami susah kan mama yang susah. Mikirin sekolah kita gimana, makannya kita gimana, itu kan mama. Yuni kecil, Yanti kecil sih. Saya happy kecil aja dan ya? ini nggak ngerasain ibu saya yang montang-panting. Seperti saat sekarang saya menjadi ibu gitu loh. Montang-pantingnya gimana. Jadi bisa dibayangkan mama dulu kerja di Jakarta itu sampai kerja di salon, rumah kita di rumah petak, di Jakarta. Ya susah lah. Yang di rumahnya lu lagi saking nggak ada tempat lagi space-nya nggak, kamarnya terbatas kecil gitu. Oke, ini kita lihat dulu ada tayangan ya. Sosok Bunda. Bunda ada emosi keluar nih kayaknya melihat sosok Sebenarnya ya Bunda. biasa lihat begini dikasih backsound gitu jadinya lebih gimana ya. Apa ya? Mama itu untuk Yuni Syara gambarannya? Mama itu kalau yang saya takutin itu ada Tuhan di bawahnya itu mama saya. Mama saya itu perempuan yang kuat, luar biasa, keras banget sama kita. Disiplin, on time. Saya bisa maku, saya bisa ngechat, saya bisa sampai sekarang itu, sampai posisi sekarang itu apa-apa bersih-bersih, ngosek-ngosek. Yanti juga begitu sampai sekarang juga masih melakukan itu nurun dari mama. Kapan itu Mama mengajarkan semuanya? Mama tidak mengajarkan, kita melihat. Saya sama anak saya juga gitu. Saya nggak maksain anak saya untuk ini saya nggak mau cerewet, tapi saya nggak mau galak kayak mama. Pernah saya hilang di Jakarta karena baru pindah gitu. Tahu-tahu pas saya lagi di gang, mama keluar dengan segerombolan orang-orang di gang itu. Saya bilang, aku bilang kan salah bis kan. Saya malah ditampar sama mama karena tinggal di Jakarta. Terus mungkin karena ya kita baru pindah jadi nggak ngerti apa-apa gitu.
Udah gitu aja, duduk aja. Duduk aja, Bu. Cakep lagi, siapa yang dandanin? Kaget? Iyalah, tadi telepon-teleponan dia bisa-bisa aja. Mama masih ingat peristiwa itu, Ma. Kabarnya pernah menampar. Itu biasa, keras. itu memang biasa dan keras gitu. Ini ada hal lain ya yang jangan dilap, ntar bedaku belepet. Gak ada tisu soalnya. Apa yang membuat Mama itu merasa harus ekstra keras lah gitu mendidik anak, menjaga dua anak gadisnya gitu, Ma. Maaf, Mama susah bicara. Jadi saya jelasin mungkin karena Mama single parent. Karena Mama single parent, jadi dia itu dari dulu sih sebenarnya. Apa-apa tuh yang penting, kebetulan masih ada saya sama Yanti aja. Jadi apapun yang terjadi Mama harus bawa dua anaknya ini. Yang penting itu dulu. Nanti yang lain urusan belakangan gitu. Yang penting anaknya dibawa dulu. Pindah ke Jakarta juga demikian. Yang penting yang dibawa anaknya dulu. Ke Jakarta bertiga aja? Iya, kami bertiga aja. Bertiga aja. Mama pergi dulu cari rumah atau langsung tiga-tiganya dibawa yang baru cari rumah? Mendadak bertiga. Oh, Mama oke deh, jalan lancar ngomongnya. Langsung bertiga. Langsung bertiga. Dan itu tadi dikatakan dapat rumah yang lo lagi gitu. Lo lagi saking kecilnya. Tempat tidur tuh nggak bisa beli, jadi harus bikinnya di satu ruangan itu yang dibikin. Jadi Mama, Yanti, saya di kakinya. Bangun-bangun saya udah di dalam lemari, ketendang mereka semua. Lemarinya pun sudah yang dibikin pakai korden gitu. Saat banyak masalah, maksudnya dapat cobaan lagi gitu dari yang maha kuasa gitu, larinya ke Mama. Iya, Ma. Iya. Selalu putri sulung Mama ini lari ke Mama. Iya. Banyak cerita, Ma. Iya. Jadi yang saat itu Mama saya datang kan pasti nangis kan. Saya pasti cuma saat Mama nangis saya pasti lebih kuat. Nggak usah pusing, Ma, itu kan orang-orang kan gini, nggak usah nangis lah, ngapain gitu. Saya gitu, nggak usah gitu. Ya gitulah, kita gantian gitu. Saat ini sedih kita harus ngerasa lebih kuat. Gak apa-apa itu orang-orang cuma ngomong aja, nggak usah nonton TV. Tapi Mama semakin dilarang nggak bisa, dimarahin semua orang. Dia bisa nonton di dapur, bisa nonton di mana. Di sini nggak boleh, dia pindah ruangan gitu. Dia yang lebih galak. Pada saat cerai dengan Bang Henry, itu pada saat detik itu Mama juga kena stroke. Itu bersamaan? Enggak bersamaan, Tapi tidak dalam bersamaan. waktu dekat ya? Bayangkan, Yanti dulu atau aku dulu sih yang pisah ya? Saya dulu yang pisah ya. Satu hal yang tidak pernah saya bayangkan akan bercerai. Kami menikah 12 tahun, saya sama Bang Henry menikah 12 tahun. Tidak ada konflik hal yang prinsip sekali gitu, tidak ada. Anggaplah kami memang waktunya tidak sama-sama gitu loh. Dan sampai sekarang hubungan saya sama Bang Henry baik-baik saja, kita berteman yang baik. Saya selalu bilang ke anak-anak, papanya adalah yang terbaik gitu. Yang terhebat. Berapa lama, berapa hari, berapa minggu bedanya dengan pada saat ketika Mama kena Nggak stroke? lama, itu beruntutan itu hal yang lumayan sulit buat saya. Saat saya harus divorce, saya harus keluar dari rumah, saya cari rumah belum settle karena ada pool, anak-anak masih kecil. Yang asisten rumah tangga juga rumahnya kan harus naik busnya dan lain-lain, kita mendadak gitu loh soalnya, jadi saya benar-benar belum siap gitu loh. Jadi waktu itu harus bangun kayak kerepotan sendiri. Nggak lama itu terus tahu Mama sakit, stroke, terus jadi saya membagi waktu jagain Mama di ICU. Saya waktu itu 1 hari saya liatin aja susternya gimana caranya nyebokin, gimana ngeramasin gitu. Hari berikutnya saya yang melakukan itu, saya cebokin Mama, saya ngeramasin Mama gitu. Waktu itu saya bisa ngeramasin Mama dalam posisi Mama tidur, mau duduk gitu, pakai perlak
saya lakukan itu untuk mama, terus bacain motivasi buku motivator buat mama supaya enggak, kan memang down mama dari yang superwoman begitu mendadak dia ngomong aja sulit, berasa ngomongnya itu keluarnya seperti ini padahal keluarnya beda gitu, jadi kan emosi kan, itu luar biasa loh, saya itu waktu itu lumayan Berasa sendirian nggak? Sendiri sudah biasa, tapi sendiri dalam kesulitan yang itu cukup sering sih, cuman waktu itu memang Bertubi-tubi. repot sekali gitu. Dan mama sekarang progresnya udah banyak, udah cukup. Mama saya sehat, alhamdulillah sehat, tapi memang bicaranya sulit, jalannya sulit. Artinya kalau mau menyampaikan sesuatu, mama cara komunikasinya? Mama mendengar, tapi kita ngomong gini ya mama iya dan tidak gitu, iya dan tidak, ini enggak. Tapi yang penting mama sehat, alhamdulillah. Masih ingin membahagiakan mama tuh dalam bentuk apa lagi? Saya harus bahagia biar dia senang. Salah satunya mungkin punya pasangan lagi bikin mama bahagia? Nggak tahu saya, tapi yang anak saya belum Mama dikasih. bisa mengangguk. Iya mama nggak, kasih, mama anakku nggak kasih. Tapi mama jawabnya iyanya semangat loh, iya gitu. Iya Tapi Ma. memang saya memang ini ada hal yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Saya menikah kemarin memang kedua pernikahan saya memang mama kurang setuju. Kurang setuju itu bukan karena apa-apa. Waktu pertama iya mama nggak setuju yang Iya, sama Ma. Bang Henry itu karena memang kami beda agama keyakinan. Terus Abang Henry udah punya anak 2 gitu-gitu. Jadi bukan hal yang gimana-gimana. Tapi yang terakhir ini memang mama kurang setuju. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak sama dia. Itu banyak yang orang tidak tahu gitu loh. Jadi memang saya memutuskan untuk tidak itu memang karena memang tidak mendapat restu dari mama. Jadi saya nggak mau gagal lagi seperti mau yang yang 2. ketiga. Jadi yang mama ambil itu udah langsung saya terapkan memang begitu. Saya yakin doanya mama kenceng buat anak-anaknya. Kami kembali saat Mama lagi. oke banget, siapa sih yang nganter? Duduk aja ya Bu. Ini umurnya soalnya sudah 73 tahun, kemana-mana masih jalan kaki, masih ngajar angklung. Kemarin tuh saya ke Batu, masih ketemu 1-2 hari ya. Nih kalau sedang jeda nyanyi gitu, barusan lagu apa? Gak ada judul. Emang harus latihan terus atau keluar begitu aja gitu? Kita kan saya nggak pernah les, nggak pernah les vokal. Di rumah jarang nyanyi. Bener-bener gift ya? Gift, Luar bener-bener, Masya Allah. Oke, tadi kan sempat nyanyi itu dari kecil ya? Dari kecil, Dari kecil banget. kecil banget SD. Katanya didikan ayah lagu keroncong ya? Kalau itu nurun sih sebenarnya gini nih, kan ada festival, waktu itu bintang radio TV. Cuman ada serius sama keroncong, Waktu Yuni masih kelas umur 15 tahun. 15 tahun, oke. Ke 15 tahun. Tapi sebenarnya ikut festival tuh dari SD. SD di Batu, di provinsi Provinsi Jawa Timur gitu-gitulah. Tapi pas sudah di Jakarta, kalau festival yang umur saya bisa ikutin di 15 tahun itu cuma bintang radio TV. Itu pertama kali dan Langsung juara. Pertama juara 2 dulu, kan 2 tahun sekali. Saya cuma patokannya, masa papa saya nyanyi keroncong anaknya nggak bisa? Udah itu doang, udah. Nggak ada yang lain-lain lagi. Masih ingat Jadi lagu pertamanya waktu itu yang lagu apa keroncongnya? Kalau nggak salah, Sangka Kala Malam. Masih ingat Segenggam sedikit harapan. refrainnya? Sayup membelah angkasa, sangka kala malam, menadani irama berlagu, penuh haru mengusik jiwaku. Gitu deh. Ada cuplikan yang mau diperlihatkan ya? Oke. Ku tahu cinta yang ku mau bisa
dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu lawas. Lagu lawas dan lagu saduran. Lagu lawas dan lagu recycle begitu. Lagu saduran, lagu Mandarin dan itu. Oh yang tadi, ada yang tadi Meteor Garden itu ya? Meteor Garden, di Turn Up the Candle Heroes. Sempet sebel nggak sih dengan dikenal dengan spesialis lagu lawas misalnya? Enggak, saya sih seneng, saya terima duitnya. Orang yang lecehin saya. sempat dilecehin. Bisa aja cuma nyanyi lagu bekas gitu. Coba aja nyanyi lagu bekas itu jauh lebih sulit. Lagu itu sangat populer. Kita harus membuat lagu itu beda dan kalau bisa lebih populer lagi. Dan pernah ada beban juga berarti ya? Iya, jadi saya menyanyi saya nggak pernah mau dengerin yang asli. Biar beda. Pernah tahun 95 saya ini yang Masya Allah nih. Saya nyanyi lagu dapat penghargaan lagu yang Apa Tiada Maaf tadi 4 platinum. Saat itu satu platinumnya 500.000. Jadi penjualannya 2 juta kopi. Zaman yang legalnya ya di luar bajakan. Sama di tahun yang bersamaan di Turn Up the Candle Heroes itu 3 platinum 1,5 juta kopi. Jadi di waktu yang bersamaan itu saya dapat itu dan tetap aja saya ngerasa kayak ya tetap aja nggak ngetop. Tetapnya biasa gitu nggak ngetop. Tetap aja biasa-biasa aja. Gitu. Awalnya itu memang langsung disodori dan Yuni mau, Yuni pilih dan oke, ternyata akhirnya terus kan jalurnya ke situ gitu. Iya. Pertama karena saya orang susah. Dikasih satu tawaran yang saya nggak pernah bayangin. Menjadi seorang penyanyi itu nggak saya bayangin lah. Nyanyi, dibayar, kita nggak lihat kontrak lagi. Disuruh nyanyi aja udah seneng gitu loh. Nyanyi itu, saya masih SMA. Rekaman pertama saya itu Jatuh Cinta Lagi yang bikin musik Erwin Gutawa. Ada Indra Lesmana, pokoknya saat itu musisinya keren-keren gitu. Terus udah gitu bos saya yang pertama dari Billboard. Kebetulan di luar negeri lagi musim Jason Donovan. Nyanyi lagu yang recycle. Itu artis yang pertama disuruh nyanyi lagu daur ulang saya. Lagu Hilang Permataku. Saat itu saya lagi tahun 91 saya ikut North Sea Jazz di Den Haag. Saya ikut North Sea Jazz. Terus pas pulang-pulang rupanya Hilang Permataku itu sudah itu. Jadi kok ada yang manggil namanya gitu. Kok ada yang kenal? Iya gitu. kok ada yang kenal gitu. Rupanya itu ada lagu Hilang Permataku rupanya udah sering di TV gitu. Oke. Gitu aja. Itu kan sekarang, tapi Yuni kecil itu Ini kecil. pede banget nyanyi di depan orang banyak. Itu dari Saya tuh usia- kalau di panggung begitu, tapi yang kalau dibawa kalau nggak nyanyi ya biasa malu-malu juga. Saya nggak gitu loh, maksudnya nggak kepedean gitu. Tapi Maksudnya pertama mungkin di kelas dulu, di SD dulu ada. Oh iya, itu yang saya bilang prosesnya itu saya di SD duluan. Di SD itu saya di SD Ngagle 1 Batu. Dulu yang mewakili sekolah itu bukan saya, selalu ada namanya teman saya Iin, Mbak Iin. Dia nyanyi terus gitu. Tapi pas kelas 4 SD, teman-teman saya mungkin sering dengar saya nyanyi gitu. Pas waktu itu pergantian guru. Nah guru saya itu orangnya cuek. Ya udah saya disuruh nyanyi, ya wes nyanyi gitu. Saya nyanyi. Maksudnya orangnya cuek tuh Enggak, maksudnya sambil nilai-nilai apa, buka-buka apa gitu. Saya pikir juga nggak dengar. Tapi selanjutnya setelah itu saya yang mewakili sekolah terus setelah Itu- ada Busun. Terus selanjutnya kan ada lomba mewakili sekolah dan lain-lain. Nah, saya yang disuruh. ibu yang mewakili. cuek itu yang ini bukan? Ibu kok udah di sini lagi sih? Kapan datangnya? Jadi boleh diperkenalkan nih, Ibu Guru ya. Siapa? Gimana sih? Kemarin sih bisa ketemu. Ya udah kenalin deh. Iya. Duduk aja ya, Bu. Ini umurnya soalnya sudah 73. 77 tahun, kemana-mana masih jalan kaki. Masih ngajar angklung. Kemarin tuh saya ke Batu, masih ketemu 1-2 hari ya, Bu. Ibu masih apa? Ya Allah. Iya. Kaget tiba-tiba sekarang udah di Jakarta lagi ya.
Iyalah, Jreng-jreng. orang nggak ngomong nggak apa. Ya nggak ngomong lah pasti. Tapi Ibu, saya mau konfirmasi nih. Ya, coba deh sama ibu aja. Waktu itu memang maksudnya belum dijagokan gitu. Wahyuning, Wahyu Setianing Budi. Wahyu Setianing Budi. Wahyu Setianing Budi. Hmm. Panggilannya Yuni. Waktu itu memang belum dijagokan, Bu. Dijagokan untuk nyanyi mewakili sekolah ini itu, jadi baru. Ya, anak ini sudah berbakat memang. Jadi sudah saya ajar nyanyi itu sejak tahun 81. Berarti kelas Empat. kelas 4. Kalau guru kelas kan biasanya satu-satu suruh nyanyi. Nah ini gampang banget menirukan itu. Apa anak menirukan? kecil Menirukan. yang kalau diajar nyanyi apa itu gampang dapat gitu, gampang bisa. Tapi dia katanya nggak bisa sambil apa ya, fokus gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, harus sambil. Dia kalau sama dulu tuh canteng, tahu canteng nggak? Sama bekel, bal-balan. Bola bekel, Ya main ini. congklak, Bola, dia ke apa bola, gitu. pokoknya main-mainan kampung lah. Jadi saya yang nyanyi, dia mendengarkan. Baru setelah itu saya suruh kalau sudah bisa ngomong, aku bisa. Aku bisa gitu ya, sombongnya gitu, terus nyanyi. Kalau saya ikut ini, Tapi kalau diajarin aku nggak pernah perhatiin Ya, gitu loh. Tapi begitu tapi- denger aja sambil nyimak, begitu bisa, yaudah aku bisa. Tapi begitu ibu nyanyi nyontoin aku suruh tetap. kita tetap ini gitu. Ibu bener nggak Ibu kaget ketika Yuni masih inget lagu yang berapa ya, 30 tahun yang lalu? 34 tahun yang 34? lalu. Lagu apa masih inget Kak? Itu doa untuk orang tua itu. Masih inget nggak coba Yuni? Sejak kecil ku diasuh oleh ayah ibu, tak pernah dia mengeluh, malah ku dijaga. Pesan dari ibu guru ku ingat selalu. Doa untuk orang tua biar masuk surga. Ada ingat. Kapan ketika Ibu pertama melihat anak didik Ibu ini di televisi? Itu sejak dia SMP kalau nggak salah. Kaget Bu? Wah ya terkejut banget saya tuh sampai menangis, ya Allah. Lihat Yuni itu saya sampai itu menangis karena alhamdulillah Yuni bisa sampai seperti itu gitu. Seperti itu. Ya Kalau sekarang sampai dengan sekarang seperti sekarang, Ibu lebih Iya. bangga lagi pasti. bangga banget ini. Ini seperti anakku yang kelima ini. Seperti anak yang kelima. Orang saya dulu mainnya di rumah ibu, jadi ya ibu saya kedua lah. Ya, alhamdulillah. Saya bangga banget. Punya anak yang seperti ini. Ya, saya doain supaya tetap sehat, banyak rezeki. Diaminin rame-rame. Amin, makasih Ya. Tapi semoga ibu terus sehat lah. Amin. Baik. Ya bu. Kami kembali saat lagi. Terima kasih. Ibu masih pas. Nah pas di terakhir perpisahan Bapak Yudhoyono, memang di istana nggak boleh bicara sebenarnya. Tapi saat itu saya bilang saya terima kasih. Ternyata saya sudah 19 tahun saya berdiri dan dipercaya menyanyi di Istana Negara ini gitu. Kita punya sesuatu ya yang mungkin Yuni bisa cerita dari barang ini.
Apaan sih? Kamu tanya begitu. Oke, dibuka. Terus cerita ada apa? Dirobek aja. Iya, tapi Tebal banget ya. ini banyak ceritanya. Kalau saya mau jadi ceritakan lagu tentang ini banyak. Oke, ini kain. Ini ulos. Aha. Terus Banyak sekali ceritanya. yang paling awal dulu, saya pernah menyanyi di istana saat Ibu Tin masih ada, Ibu Tin Soeharto masih ada. Kebetulan saya penyanyi istana sudah 19 tahun sampai saat ini. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi awalnya saya menyanyi, disuruh nyanyi di Istana Negara. Saya memakai baju tangan panjang hitam dan rok panjang. Saya pakai baju sopan hitam. Tapi saya nggak tahu kalau harus pakai baju nasional. Akhirnya saya dipinjemin ulos, saya lupa antara Ibu Akbar Tanjung atau siapa waktu itu minjemin saya. Oke. Jadi cerita awal itu. Selanjutnya Dari 5 presiden paling tidak kan? Ya kan ini presiden ke-7. Jadi saya menyanyi 6 presiden. Kesan dari masing-masing. Oh, unik sekali kita melihat Bapak Presiden. Kalau kita zamannya Pak Harto itu sangat streng. Tapi Sangat streng itu kita kalau bisa Bapak lewat kita nggak boleh ada di situ gitu ya. Terus saat ada Ibu Tin Soeharto itu sangat perhatian semuanya. Ibu itu perhatian dan sederhana sekali. Yang biasa pakai kebaya, terus kutu baru, pakai melati saja gitu. Tapi streng banget. Setelah itu Bapak Habibie ya. Bapak Habibie mulai dengan ada peci dan cipika-cipiki gitu kan, lebih rileks ya, lebih rileks. Kemudian berikutnya Gus Dur dulu. Gus Dur memang kita datangnya agak ngaret-ngaret ya waktunya. Nggak se-streng seperti itu. Warna juga beda, warna istana kalau nggak salah waktu itu jadi merah atau hijau jadi ya gitu, jadi hijau. Terus kita kok biasanya jam segini udah harus nyanyi gitu. Ternyata oh, Bapak baru datang gitu loh, itu dulu lucu. Terus balik ke Ibu Mega, balik lagi streng kayak dulu, lagi. Pak SBY? Pak SBY itu hampir kayak Pak Harto ya, hampir seperti itu gitu. Dan Ibu Ani juga dress up-nya juga keren gitu. Terus kalau misalnya mau 17-an, Bapak Yudhoyono selalu ngecek semuanya yang mengisi acara yang sebelum besok ditampilkan 17-an. Kan dia sempetin kadang-kadang nengok, lihat-lihat gitu. Nah pas di terakhir perpisahan Bapak Yudhoyono, memang di istana nggak boleh bicara sebenarnya, tapi saat itu saya bilang saya terima kasih, ternyata saya sudah 19 tahun saya berdiri dan dipercaya menyanyi di Istana Negara ini gitu. Dan yang lain Bapak Menteri juga banyak yang kaget, ternyata saya maksudnya dari dulu nyanyi di situ dan masih dipercaya, itu saya syukurin banget. Terus diberi kesempatan foto dengan Bapak dan Ibu, dipanggil, saya terus ada pesan harus menjaga baik-baik semuanya dan beliau akan sampaikan ke presiden selanjutnya untuk saya terus nyanyi di istana. Berarti tinggal ditunggu nyanyi di depan Pak Jokowi yang belum. Nggak tahu Bapak metal soalnya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Harus lagu metal apa enggak gitu ya. Oke, yang duduk di sini pasti udah pengen denger suaranya Yuni Syara live gitu ya. Oke.
Boleh punya boyfriend. Bunda, kalau aku boleh. Tapi jangan bilang abang pertama. Terus yang kedua, kamu jangan pacaran sama artis. Nanti Kenapa katanya? Nanti kamu dikata-katain, kasihan kamu. Udah itu aja. Mana ototnya? Perlihatkan lagi. Oh. Oke, artikel dulu ya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi. Jangan tegang. Artikel berikut ini. 31 Desember 2014, keinginan Yuni Syara menikah ditentang anak. Iya. Benar. Si ya Bukan Kevin atau bukan cewek? itu tentang orang mau ke Mekah, doanya apa, sementara yang di belakang jodoh gitu biasa kan. Ada yang di rumah, ada si Saro, ada semuanya bilang doanya apa ya gitu. Ya jodoh lah. Gak usah lah Bunda, gak usah nikah lagi gitu. Boyfriend boleh dong, gak usah juga lah kata gitu. Tapi kalau si Selo nggak apa-apa lah bang, Bunda punya boyfriend kata gitu. Mereka nggak kasih. Pernah nggak nanya kenapa sih Bunda nggak boleh nikah Oh ya, lagi? yang terakhir saya tanya memang, Selo ini yang kecil, karena kalau abangnya mutlak nggak boleh. Kalau yang kecil, emang Bunda nggak boleh punya boyfriend? Bunda, kalau aku boleh, tapi jangan bilang abang pertama. Terus yang kedua, kamu jangan pacaran sama artis. Kenapa katanya? Nanti kamu dikata-katain, kasihan kamu. Udah itu aja. Sebetulnya masih pengen lanjut ngobrol dengan Yuni Syara. Tapi sudah habis ya? argonya. Nanti ada lagu ya yang akan disampaikan oleh Yuni Syara. Terima kasih juga untuk waktu Yuni hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Thank you. Thank you banget. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu, selalu menyatu? Beban kecewa tak pernah ragukan berakhir.